Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairutunisa dari kelas pendidikan biologi 6C Win Wali Songo Semarang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggunakan media interaktif berbasis website. Nah, berikut merupakan cara-caranya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai media interaktif yang berbasis web. Nah, di sini kita akan membuka mengenai website LabMaya. Pertama kita ketikkan LabMaya pada search pencarian Google. Nah, ini akan muncul, kemudian kita buka ini homepage. Nah, setelah itu akan muncul beberapa fitur, beberapa materi, menu materi di sini. Ada proses fotosintesis, hukum OHM, terus pengukuran kecepatan gravitasi, jaring otot, sel larutan, dan sel elektronisasi. Nah, kemudian kita akan pelajari mengenai jaringan otot. Nah, jadi jaringan otot itu kan merupakan alat gerak aktif bagi tubuh manusia. Nah, salah satu ciri utama dari otot ini itu memiliki kemampuan berkontraksi. Nah, jadi semua gerakan yang lembut hingga gerakan yang memakan energi besar itu adalah salah satu akibat dari otot yang bekerja pada tulang. Nah, pada ini tuh juga ada beberapa fitur. Yang pertama ada macam-macam jaringan otot. Nah, yang pertama itu ada otot rangka. Nah, ketika kita mengeklik otot rangka, maka gambar pada tulang di lengan ini tuh juga akan timbul. Ketika kita mengeklik jantung, maka kita akan dilihatkan di mana letak otot jantung. Kemudian ketika kita mengeklik otot polos, nah kemudian letak otot polos itu akan nah, yang pertama itu otot rangka. Nah, seperti pada gambar ini, otot rangka itu merupakan otot yang sel-selnya itu berbentuk memanjang, itu kan memanjang. Nah, kemudian ini tuh memiliki banyak inti dan mempunyai garis gelap terang yang merupakan protein miosin dan aktin. Nah, ini terlihat ada banyak inti sel atau nukleus. Nah, otot rangka itu terdapat pada lengan, dada, dan leher. Kemudian selanjutnya itu otot jantung. Nah, seperti pada gambar ini ya, otot jantung itu merupakan otot yang banyak terdapat pada jantung. Nah, otot jantung itu merupakan otot yang selnya itu berbentuk memanjang, ya kan? Nah, dengan inti yang terletak di tengah. Nah, biasanya itu terdapat garis gelap dan terang. Nah, otot ini bekerja di luar kesadaran dan memiliki gerak teratur dan tidak cepat lelah. Kemudian yang terakhir ada otot polos. Nah, otot polos sendiri ini tuh merupakan otot yang sel-selnya itu polos. Nah, ini kan tidak ada garis-garisnya seperti otot-otot yang sebelumnya. Nah, otot polos ini tuh bergerak di luar kehendak. Nah, sehingga disebut sebagai otot yang tak sadar. Nah, otot polos ini tuh reaksinya itu terhadap rangsangannya itu yang sangat lambat. Nah, sehingga tidak mudah lelah dan banyak terdapat pada usus, alat pencernaan, dan pembuluh darah. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam dari otot, kemudian kita akan mempelajari mengenai cara kerja otot. Nah, jadi otot itu tuh bekerja berawal ketika kita itu ada impuls saraf yang sampai pada otot. Nah, kemudian jika suatu serabut saraf itu mendapatkan rangsangan, nah maka serabut otot itu akan bereaksi semuanya atau tidak akan bereaksi. Jadi, ketika serabut otot itu akan bereaksi, maka akan terjadi kontraksi. Namun jika serabut otot itu tidak berkontraksi, tidak merespon, itu maka tidak akan terjadi kontraksi. Nah, tenaga yang dihasilkan ini tuh bergantung dengan seberapa banyak serabut yang dirangsang. Makin banyak serabut, maka makin besar tenaga yang dihasilkan. Nah, demikian penjelasan mengenai materi jaringan otot pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian pada website ini juga kan banyak materi-materi yang lain ya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri secara mandiri. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Nah, demikian tutorial penggunaan media interaktif berbasis website. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.